Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Terpelajar, perkenalkan nama saya Nur Alia, merupakan mahasiswa aktif Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi, dengan NPM 2340403077. Yang terhormat kepada Ibu Siti Fatonah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan tugas video pembelajaran ini, serta kepada teman-teman yang telah bersedia menonton video pembelajaran ini. Sebelum kita membeli suatu produk, baik buku, barang, bahkan makanan, biasanya kan kita mencari-cari tahu dulu apa kelebihan dan kekurangan produk tersebut dan apakah produk itu cocok untuk kita atau tidak. Nah, biasanya kelebihan dan kekurangan produk tersebut dimuat dalam ulasan, dan jika ulasan tersebut berbentuk tulisan maka disebut teks ulasan. Nah, tadi kan kita sudah diberi contoh ulasan di media sosial. Lalu apa sih sebenarnya pengertian teks ulasan itu? Nah, pertama kita lihat dulu dari para ahli. Yang pertama di sini ada menurut Hilan dan Diani. Hilan dan Diani mengatakan teks ulasan adalah teks yang berfungsi untuk mengupas dan memberikan penilaian terhadap sebuah karya sastra, yang dimana sebagian besarnya akan menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas suatu karya. Lalu, menurut pendapat ahli yang kedua yaitu menurut Waluyo. Waluyo memiliki pendapat bahwa ulasan atau review atau juga sering disebut dengan teks resensi, yang mana suatu teks yang di dalamnya berisi tentang suatu ulasan atau pertimbangan terhadap karya atau buku. Nah, dari dua pendapat ahli mengenai teks ulasan tersebut, kita dapat menyimpulkan teks ulasan adalah suatu karangan yang isinya berupa komentar atau pandangan mengenai suatu objek. Dengan membuat teks ini, maka penulis teks ulasan akan memberikan informasi terkait dengan objek yang sedang diulasnya. Oleh sebab itu, teks ini bisa dibilang sifatnya cenderung subjektif atau hanya berupa suatu pertimbangan rekomendasi. Teks ini juga memiliki sebutan lain yaitu teks resensi. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri teks ulasan. Yang pertama yaitu memiliki sebutan lain yang dikenal banyak orang yang biasanya disebut dengan resensi. Lalu di dalamnya terdapat kelemahan dan kelebihan mengenai produk atau karya yang sedang diulas. Lalu memasukkan pendapat tentang isi dari suatu karya yang sedang diulas. Lalu struktur teks terdiri dari orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Selanjutnya, pendapat atau opini yang ada di dalam teks ulasan berupa fakta yang sudah diinterpretasikan. Yang terakhir, informasi berasal dari opini penulis dalam mengulas atau mengupas produk suatu karya. Oke, next kita akan membahas mengenai struktur teks ulasan. Yang pertama ada identitas. Nah, identitas ini bersifat opsional, boleh ada maupun tidak, di mana bagian ini berisi informasi fisik mengenai karya yang sedang diulas seperti judul, penulis, jumlah halaman, dan sebagainya. Lalu, struktur yang kedua yaitu orientasi, di mana orientasi ini berisi pengenalan terhadap suatu karya yang akan diulas. Lalu yang ketiga ada struktur teks ulasan yaitu tafsiran. Pada struktur tafsiran isinya berupa gambaran atau penjelasan tentang karya yang akan diulas secara lebih detail. Pada struktur ini biasanya hal yang akan diulas berupa keunggulan, kelemahan, kualitas, keunikan, dan sebagainya dari karya yang diulas. Lalu struktur yang keempat adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini berisi menjelaskan secara lebih mendalam terhadap karya yang diulas, membahas lebih rinci lagi kelebihan dan kekurangan terhadap karya yang sedang diulas. Maka pembaca akan menjadi lebih tahu apa sih kelebihan dan kekurangan produk tersebut. Struktur yang terakhir atau yang kelima adalah rangkuman. Seperti namanya, maka pada struktur ini penulis akan mengambil kesimpulan dari semua pembahasan yang sudah dilakukan. Lalu biasanya juga penulis akan memberikan tanggapan atau komentar terhadap karya yang diulas. Apakah menurut penulis itu karya yang berkualitas atau tidak. Nah,
Selanjutnya saya akan memberikan satu contoh mengenai teks ulasan buku, di mana buku yang sudah saya baca, saya ulas. Yang pertama-tama ada saya highlight tulisan berwarna kuning. Nah, itu adalah teks ulasan yang struktur bagian identitas. Sebenarnya ini opsional, bisa ada atau tidak, tapi saya memilih ada supaya orang-orang tahu buku ini judulnya apa, penulisnya siapa, penerbitnya siapa, lalu berapa tebal halamannya. Nah, lalu di highlight yang warna hijau itu menjelaskan tentang latar belakang buku, bagaimana buku itu bisa ditulis, lalu inspirasi buku itu, siapa penulis buku itu, bagaimana mereka bisa terlibat dalam menulis buku tersebut. Lalu, struktur yang saya highlight yang ketiga yaitu tafsiran, di mana di sini saya sebagai pengulas memberikan tafsiran atau pandangan saya terhadap isi buku ini. Lalu saya juga menjelaskan isi bukunya itu tentang apa saja, dijelaskan secara singkat. Lalu yang saya highlight keempat yaitu evaluasi, di mana di sini berisi mengenai penjelasan kelebihan dan kekurangan buku ini. Dan yang kelima yang saya highlight terakhir yaitu struktur rangkuman, di mana rangkuman ini berisi tanggapan atau komentar saya penulis atau pengulas terhadap karya yang saya baca. Dari pemaparan video tadi, materi tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa teks ulasan adalah tulisan yang berisi penilaian, evaluasi, atau analisis terhadap suatu karya, produk, atau layanan. Teks ulasan juga disebut sebagai resensi atau review. Teks ulasan dapat berupa ulasan terhadap karya tulisan seperti buku, novel, cerpen, atau artikel. Selain itu, teks ulasan juga dapat berupa ulasan terhadap karya visual seperti drama, film, ataupun pertunjukan. Teks ulasan biasanya dipublikasikan di media-media populer seperti majalah dan surat kabar, atau diterbitkan dalam bentuk jurnal ilmiah. Dalam menulis teks ulasan, pengulas harus bersikap kritis agar hasil ulasannya dapat memberikan kontribusi demi kemajuan karya tersebut. Dengan memahami teks ulasan, kita dapat menjadi pembaca yang lebih cerdas dan bijak dalam memilih bacaan. Demikian presentasi saya mengenai teks ulasan. Saya ucapkan terima kasih.